Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tia Septia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Baiklah, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Materi kali ini kita akan melanjutkan mengenai tentang teks anekdot. Setelah minggu kemarin kalian mempelajari apa itu teks anekdot, ciri-ciri anekdot, dan sekarang kita akan melanjutkan materi tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Oke, di sini struktur dari teks anekdot itu ada 5. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Kemudian yang kedua adanya orientasi, bagian yang menunjukkan kejadian cerita atau latar belakang. Dan yang ketiga krisis, terjadinya hal atau masalah yang unik atau tidak biasa. Dan yang keempat reaksi, bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah. Dan yang kelima koda, bagian penutup cerita. Oke, bisa kalian lihat di sini contoh analisis dari teks anekdot dengan teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Nah, isi yang pertama adalah seorang warga melapor kemalingan. Nah, itu strukturnya termasuk ke dalam struktur abstrak karena itu adalah bagian awal paragraf yang memberikan gambaran tentang isi teks ya, bahwa nanti cerita selanjutnya adalah tentang melaporkan kemalingan ya. Nah, orientasi, bagian awal kejadian. Pak, saya kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Nah, itu adalah awal kejadian atau termasuk ke dalam strukturnya orientasi. Kemudian krisis, kemalingan kok beruntung. Tadi krisis adalah berisi tentang masalah yang unik ya. Di sini adanya suatu masalah ya. Masalahnya itu kemalingan kok beruntung. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, itu adalah krisis ya. Krisis tadi bagian masalah yang unik. Masalahnya masalah tentang apa? Tentang kemalingan. Nah, kemudian reaksi, bagian pemecahan permasalahannya yang unik. Pelapor belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, itu adalah bagian penyelesaian masalah yang unik ya. Kemudian koda, bagian akhir cerita. Pelapor hanya bisa pasrah, tak berdaya. Nah, itu adalah hasil dari analisis contoh teks anekdot. Kemudian di sini kebahasaan dari teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot itu ada 6. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Berarti kalimat yang menyatakan masa lalunya yaitu pada puncak pengadilan korupsi politik ya. Atau contoh kalimat yang lainnya, minggu lalu saya tidak masuk sekolah karena demam. Berarti yang menyatakan peristiwa masa lalunya yaitu adalah minggu lalu ya. Kemudian yang kedua, unsur kebahasaannya menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah sebuah kalimat yang tidak perlu dijawab. Contohnya, apakah benar teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Atau juga misalnya contoh lainnya, apa benar di dalam istana presiden ada tong sampah? Itu kan sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Dan yang ketiga adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya hakim berkata, Pak tolong jawab pertanyaan saya. Berarti konjungsinya yaitu adalah akhirnya. Atau juga contoh yang lainnya,
ketika adik pulang sekolah, ibu belum memasak. Berarti konjungsinya adalah yaitu ketika. Itu adalah konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Atau yang keempat, unsur kebahasannya yaitu menggunakan kata kerja aksi. Saya menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Kalimat yang menyatakan penggunaan kata kerja aslinya yaitu menatap dan juga mendengar, ya. Itu contoh kalimatnya, menatap dan mendengar. Atau juga contoh kalimat yang lain adalah Rina menulis jawaban dengan teliti. Berarti kata kerja aksinya yaitu menulis. Dan yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Berarti kalimat perintahnya adalah Pak, tolong jawab. Ya, itu kalimat perintah. Mungkin kalimat perintah kalian tahu ya. Dan yang keenam adalah penggunaan kalimat seru. Oh, maaf. Nah, itu adalah materi yang tadi yang telah Ibu sampaikan, yaitu tentang struktur dan kebahasaan dari teks anekdot dan juga disertai dengan contoh analisis teks anekdotnya. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.